Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Abidah dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Nah, untuk mengenal lebih lanjut penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengertian peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor. Dan yang ketiga, memilih peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor terbagi atas 3. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, terdiri dari peralatan berbentuk lembaran, peralatan kantor berbentuk non-lembaran, dan peralatan kantor berbentuk buku. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Berdasarkan jenisnya, ada mesin kantor dan perabotan kantor. Penjelasan mengenai pengertian peralatan kantor. Dalam mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan di lingkungan kantor, tentunya diperlukan peralatan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Keberadaan peralatan kantor sendiri merupakan hal vital yang harus tersedia di lingkungan perkantoran atau instansi. Peralatan kantor memiliki beberapa pengertian secara definisi. Yang pertama, peralatan kantor adalah media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Peralatan kantor menurut DeLonghi adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha atau material konsumen in the ordinary operation of the derrical forecast. Office equipment sendiri dapat didefinisikan sebagai benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabotan kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor itu sendiri dapat digolongkan berdasarkan dua hal, yakni berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penggunaannya. Ada pula contoh-contoh peralatan kantor di luar kedua pembagian tersebut, yakni mesin kantor dan perabotan kantor. Uraian terkait jenis-jenis peralatan kantor. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terdiri dari A. Peralatan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan namanya, peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembaran atau peralatan jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas tetapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran adalah pertama, kertas HPS, yang kedua, kertas folio bergaris, yang ketiga, kertas karbon dan kertas stensil, yang keempat, formulir, yang kelima, kertas berkopi, yang keenam, kertas buffalo, yang ketujuh, amplop, yang kedelapan, map, dan yang kesembilan, plastik transparan. B. Peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit, kertas, dan stapler. Cairan pengoreksi, selotip, lem kertas, dan jangka. Yang kedua, pembuka surat seperti gunting, pisau cutter, atau alat elektrik pembuka surat. Yang ketiga, stempel seperti stempel perusahaan,
stempel tanggal terima atau stempel agenda, dan bantalan stempel. Yang keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak, kartu nama, file folder, dan sandaran buku. C. Peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh, peralatan kantor berbentuk buku yaitu 1. Buku catatan kecil, buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua, buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang saling berkaitan dengan organisasi, mulai dari sejarah, struktur, produk dan jasa hingga prosedur kerja. Yang ketiga, buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi lain atau relasi, khususnya yang sering melakukan kerjasama dengan perusahaan. Yang keempat, kamus, baik kamus berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Yang kelima, buku telepon. Yang kedua, peralatan kantor berdasarkan penggunaannya terbagi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai, tidak tahan lama dan harus diisi ulang. Contoh dari barang habis pakai adalah kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Sedangkan barang tidak habis pakai yaitu benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari barang tak habis pakai yaitu stapler, perforator, pisau cutter, dan gunting. Yang ketiga, peralatan kantor berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya yaitu A. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas sebagai administrasi seperti menghimpun, mencatat, serta mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Jenis mesin kantor yang dipergunakan bagian administrasi adalah A. Mesin yang digunakan keperluan surat menyurat, contohnya komputer, laptop, dan mesin tik. B. Mesin yang digunakan untuk mencetak. Jenis mesin pencetak terbagi menjadi dua, yakni mesin pencetak dokumen, mesin pengganda dokumen, yang contohnya adalah mesin printer. Sementara itu, contoh mesin pengganda dokumen adalah mesin fotokopi. Mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, misalnya pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimile. D. Mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas. E. Mesin yang digunakan untuk mendikte. B. Perabot kantor. Perabot kantor terbagi menjadi dua, yaitu perabot berupa furnitur dan hiasan kantor. Selain bertujuan untuk membantu berjalannya aktivitas kantor, perabot kantor juga berfungsi memperindah dekorasi dan suasana kantor. Yang pertama, ada furnitur. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Hiasan kantor. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan, sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Terakhir, yaitu memilih peralatan kantor. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini
Membuat pemilihan peralatan kantor yang tepat sangat-sangat penting dalam memilih peralatan kantor. Akan memberikan dampak besar bagi produktivitas kerja. Peralatan kantor yang tepat dan berkualitas baik akan membuat pekerjaan efektif dan efisien, baik dari segi tenaga, biaya, maupun waktu pengerjaannya. Dalam memilih peralatan kantor, terdapat beberapa hal yang diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatannya yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifik, merek, kualitas peralatan, harga, dan jumlah yang dibutuhkan hingga garansi. Yang ketiga, memperhatikan dari segi efektivitas. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.